Oke, teman-teman, kita gaskan lagi ya, kita lanjutkan ya pembahasan kita untuk saham emas ya. Karena pemenang pollingnya masyarakat emas, jadi kita let's start dari MDKA. Peremasan koreksi semua di prank Opatram, betul ya. Di prank sama Opa Trompet ya. Dia kita cek dulu XAU lah ya, XAU USD ya. Masih naik. Masih naik teman-teman ya, masih naik tuh. Duar ya, masih naik. Ya gimana gitu. Oh mantep ya, alhamdulillah udah cuan 30% ya, mantep lah, belajar nggak FOMO, mantep lah. Jadi ya ternyata ada gunanya ya masuk saham-saham gede ya. Ya nggak apa-apa lah, nanti kalau misalnya udah bisa ya, kalau mau coba digoreng-gorengan ya silahkan. Tapi kalau misalnya masih belum apa namanya, masih belum kuat ya mentalnya di saham, ya masuk yang gede-gede dulu lah. Oke, so semoga bermanfaat ya. Lanjut. Nah, XAU USD kita lihat saham emasnya masih naik gitu kan. Emasnya masih naik gitu. Jadi sama yang kayak saranku teman-teman ya. Ini di hold aja ya. Ya karena kita ngeliat dia kegoceng gitu ya. Even aku yang ngelihat PSAB kalah ya. Ya, lihat PSAB yang kalah gitu kan. Dari saham-saham yang lain, Antam, MDK, Harta, Arci, sama BRMS, sama WNTR. Itu kayak padahal sebenarnya udah kayak nganggepnya ya ya udah lah ya gitu kan, iseng kan bikin nabung saham. Wah ternyata saham emasnya masih naik nih, dalam hati kayak kayak di hold lebih panjang nih masih bisa nih, even kayak di atas Q1 kayaknya masih berpotensi gitu ya. Ya meskipun ya teman-teman ngelihat harga emasnya turun mas, tapi kenapa harga emasnya naik mas? Harga saham Kenapa harga saham emasnya turun? Ya kan nggak bisa dibandingin satu satu hari banding satu hari gitu kan ya, terlalu kecil lah time frame-nya gitu. Tapi ya at least kita ngelihat wah ini gila banget, dalam artian ya anjir 4.800, dan ini cepet banget ya dia ngepam sahamnya ya. Make sense juga ya kata ya Prof Gema ya, ya bisa jadi ini harga emas sengaja dipam supaya ya karena US Treasury simpan gold juga gitu kan, ya nanti tinggal dilunasin aja pakai gold yang tinggi gitu kan untuk eh, apa US debt-nya ya kan, government debt-nya ya lunasin aja pakai gold reserve mereka ya. Make sense gitu. Tapi ya kita ngelihatnya lebih dari sisi ya investornya gitu ya, kita ngelihat lebih spesifik gitu ya. Wah 4.500 naik ke 5.000 ya, naik 7%. Jadi kayak teman-teman I think kalau teman-teman megang logam mulia LM ya, eh, kalau untuk silver ya jangan lah ya teman-teman ya, kalau pegang silver jangan karena volatil, dan ya beberapa orang yang tak tonton ya, silver itu juga bisa berkarat kalau nggak ngerti simpennya katanya gitu ya. Jadi ya meneruskan informasi lah ya. Jadi paling aman logam mulia ya udah gaskan aja beli Antam ya, logam mulianya Antam. Teman-teman koleksi ya, misalnya punya berapa gram ya lumayan, kalau harga emasnya naik terus ya nggak capek-capek lagi kan ngumpulin buat beli mahar kan. Gitu ya. Tapi anyways, kita ngeliat harga emasnya naik terus gitu ya, entah apa yang mau digoreng sama kakek trompet. Tapi ya kita tahu selama harga emas ini masih naik, berarti kita punya primadona tetap masih saham emas gitu ya. Biar ada yang dipakai buat nalangin di bumi ya. Set. Ya sebenarnya bumi kan batu bara ya. Tapi ya inilah ya, mendekati goceng ya, konsensus. Jadi masih bisa di hold teman-teman ya untuk saham-saham yang berhubungan dengan emas. So let's start with dengan MDKA ya. Ya MDKA kan ya 2% wajar lah teman-teman ya MDKA ya, karena masih masih rally gitu kan. Karena kalau rally-nya begini ya nggak sehat juga ya kan. Ya, jadi sampai layar kalian juga tembus begini kan nggak sehat gitu ya. Jadi kalaupun nanti dikasih ya turun ya, ini ngasih buat teman-teman yang lain yang belum masuk gitu kan. Sebelum dia lanjut lagi naik gitu ya. Meskipun ya sebenarnya kalau
udah agak terlambat sih ya, udah naik 50% ya dari kemarin waktu kita libur-liburan ya gitu. Jadi buat yang punya barang di MDKA ya silakan di hold. Nah, dia bilang silver teroksidasi, penyimpanan harus bagus. Yes, makanya lebih bagus emas. So, masih bisa teman-teman hold ya untuk MDKA. Ya, jaga-jaga juga ya. Kalau misalnya masuknya agak-agak di pucuk, ya dicek dulu. Ini sudah, apa namanya, reject dari 3.300. Ada potensi turun, ya ini juga tetap bisa gitu kan. Dan kalaupun ke 2.900 masih oke ya, teman-teman ya. Penurunannya sebelum balik lagi. Tapi seandainya lah ya, misalnya kita bahas resikonya ya, kalau misalnya dia memang drop dari si 2.600 dari 3.200 ini, wajar kalau misalnya si stochastic slow-nya tiba-tiba putar balik gitu. Itu berpotensi lah. Jadi ya tinggal kita cek dulu untuk si MDKA gitu kan. Nah, mulai buangan ya. Jadi kalau koreksi sehat, teman-teman bisa lihat, bisa ada ekspektasi, oh ya wajar lah ya. Karena ya asingnya juga TP lah, 50% dengan modal miliaran, apa nggak cuan banget gitu kan. Gitu ya. Fix tanggal 22, kita cek, NIZPLG, KZAZ masih beli, buang barang aku, ODCC, XL, YPXC. Nah, ini kan tipis-tipis ya. Di sini ya, bandingkanlah 25.000 ke 150.000 lah kita genepin ya kan. Kan berapa kali lipat gitu teman-teman. Berarti ya di sini majority transaction based on asing gitu kan. Nah, ini ZP beli KZ, mungkin NI-nya ya kayaknya. Ini kayak korporasi deh yang beli nih kayak begini nih. Nggak mungkin retailnya ya, kayak begini. Gitu. Biasa kan retail pemikirannya mirip-mirip ya. Gitu. Jadi ya ekspektasi kalau turun ya teman-teman ya, baru consider buat beli lagi sebelum rally. Kalau udah punya di bawah ya silakan teman-teman hold. Ya lumayan ya dari saham-saham kayak gede MDKA gitu-gitu, Beggar ya, lumayan banget. Ini juga saham-saham besar yang menghasilkan dividen, so I think cukup bagus kok teman-teman bisa hold gitu ya. Gitu aja. Next BRMS ya. Bang, aku pegang Archie 1935 untuk jangka pendek bakal dianggap oke, tar lah ya sekalian lewat. Nah, BRMS ya, BRMS cek MA dulu, crossing MA 10 oke, nggak jadi masalah. Kita coba cek nih. Nah, ini satu resisten. Nah, ini ya, ini kan kita ambil harga resisten ya, dia break, dan ini kan sebenarnya udah keluar ya. Nah, jadi sebenarnya kita bisa tahu nih satu. Ntar nih masih cakep gue ya kalau ini, apa tak hapus dulu kali ya? Aku hapus dulu kali ya. Ntar ini di 715 ya. 715. Nah, biar aku tahu nih gap-gapnya di mana lagi nih. Ntar ya 715, aku mau cek beberapa gap yang belum terpenuhi ya. Ini oke, sudah terpenuhi. Jadi aku coba gambar yang baru ya biar kelihatan jelas. Kayak di sini. Nah, kita balikin 715, ada gap yang belum tertutup. Nah, di sini kalau kita adjust gambarnya ya. Kita mau benar-benar harga tertinggi di sini 1191 190 ya kan? Terus teman-teman ngecek di sini. Di sini posisi terakhir ya. Sorry. Posisi terakhir masih ditembus 1. Nah, kita cek ya untuk ya kurang lebih area-area bottomnya kurang lebih di sini. Terus 1085. Nah, kalau kita cek ya, kita jadikan ini line chart biar kita kelihatan. Sebenarnya ya posisi BRMS masih dalam posisi uptrend ya, teman-teman bisa lihat ya. Dia tembus dan dia ngejaga nih area 1190. Jadi sebenarnya kita mengetahui bahwa selama si bro ini masih ada 1190, ya dia ini sebenarnya create yang namanya higher low. Jadi secara structure ya, kalau kita based on closing price ya, di sini kita ngelihat BRMS sebenarnya masih dalam posisi uptrend. Ya tapi ya di short term-nya ya, di daily-nya ya kita ngelihat memang konsolidasi gitu atau sideways dan nggak kemana-mana. Nah, sekarang kita tinggal cek lagi. Nih. Peak-nya di sini pucuk 1335. Nah, inget ya, si bro BRMS ini tetap masuk MSCI. Jadi
bisa jadilah liquidity itu datang lagi gitu kan untuk pergerakan di Februari nanti. Jadi pantau aja kalau teman-teman udah punya barang dari bawah silakan di hold. Nah, terus di sini ya tinggal dicek nih. Oh iya, si BRMS ternyata dari stokastik lo nggak kemana-mana nih. Stagnan aja. Sama lah, tercermin gitu kan. Jadi ya selama si bro ini nggak keluar dari 1190 ya, untuk sementara ya fine-fine aja gitu ya. Mempersiapkan dia sebelum naik lagi ke atas. Gitu. Nah, kita cek. Ini flow-nya gimana nih? Gitu kan. Oh, ternyata mulai masuk. Tapi kalau misalnya teman-teman perhatikan untuk pergerakan si yang namanya BRMS, di sini kan ada gocekan lah ya, dalam artian ya masuk keluar gitu ya. Di sini masuk 100M keluar lagi, masuk 57M keluar lagi gitu kan. Nah, ini kan kalau masuk paling tinggi ya bulan 11 ya ini ya. Ini MSCI, ini MSCI nggak sih? Kayaknya MSCI ya 12-12 ya. Nah, ini satu lagi kan. Ya, waktu November ya langsung 1,2 T masuk ya. Gitu. Jadi sebenarnya masih di akum ya kalau dalam jangka panjang. Tapi kita cek dulu. Per hari ini ya masuk ZPNI, KZ. Nah, ini lagi akum nih, berarti mereka nih harga akum ya, asingnya akum, tapi nggak gerak harganya. Berarti mereka lagi ngumpulin barang. Jadi hold ya teman-teman ya yang buat punya BRMS ya. PD, RF, XL, terus AK juga buang barang. Tapi ya XL buang barang, cek ya PD top 1 top 2 karena mainannya asing. Ini ZPNI, ZP sama NI makannya gede. Ini entah ini NI-nya domestik atau enggak, lokal atau enggak, tapi ZP ada yang makan gede lah kalau dibandingin dua ini kan. Gitu. Jadi ya kita tahu oh nih akum nih. Ya udah selama nanti pun buruk-buruknya ya turun ke 1085 dan kita ngelihat oh masih akum ketua-ketua kita ya. Ya udah tunggu aja. Gitu ya. Itu aja ya belum bisa kita cek next targetnya gimana ya kalau misalnya beneran bisa lepas ya dari ya sini ya dari area-area 1200 ini ke 1300 ya 1500 possible ya gitu aja nih. Tapi untuk sekarang ya karena bener-bener nggak enak gitu ya momentumnya IHSG pucuk terus trompet keluar sana sini terus biasa ya pelin-pelan gitu kan ya umur segitu lagi lucu-lucunya lah teman-teman ya apa namanya puber kedua ya nggak konsisten kita akan serang nggak jadi malah tarif ya ya sudah mau gimana kan itu ya itu untuk BRMS nextnya Archie ya tadi yang nanya Archie berapa nih aku pegang Archie 1935 ya gimana ya ngomongnya ya Archie 1935 kayak baru masuk tadi atau baru masuk beberapa hari yang lalu nih. Nah nih, coba teman-teman perhatikan ya posisi ini nih. Ini posisi di sini ya, nih. Nah ini kan kayak mirip, nih, ini kan kayak mirip si BRMS tadi kan, nih. Nah mirip kan, nih. Nah mirip kan, lihat deh, di sini terus naik lagi kan, berarti ya kurang lebih mereka sesektor ini kurang lebih bentuknya bentuk-bentuk sama lah. Jadi ya aku percaya masih agak bullish ya kita. Jadi kalau misalnya teman-teman cek lagi, nah hapus codetnya dulu. Nah, jadi ya masih potensi naik, tapi ya perhatikanlah 1895. Kenapa ya kalau misalnya ini dijebol lagi ya masih ada potensi short termnya sangat wajar teman-teman. Even sih yang namanya Archie itu koreksi lagi ke 1700 sebelum naik lagi juga ini wajar gitu ya. Kenapa wajar? Ya karena ya perlu juga sometimes ya dia untuk uji dia punya support dulu sebelum naik. Supaya apa? Supaya ya memastikan juga nih retail udah pada buang belum. Karena kan udah pasti nih yang ngelihat Archie naik terus kan pengen ngikut dong. Gitu ya. Ya gitulah pokoknya level pertama yang dia harus diperhatikan 1895 masih bisa dia stay di sini ya berpotensi naiknya tinggi sama kalau ternyata nanti dibawa ke 1750 juga ya ini sebenarnya masih tergolong dalam koreksi yang relatif sehat ya terus kalau teman-teman perhatikan momentum ya di sini sebenarnya kayak momentumnya udah mulai agak error gitu ya udah kayak error lah untuk baca momentum di sini ya kenapa karena ya harga sahamnya naik terus gitu berarti ya stokastik itu sebenarnya belum terlalu
nggak terlalu akurat lah untuk membaca momentum di Archie ini gitu, karena si bro ini naik terus gitu kan, udah nggak terlalu cocok lah buat dia karena kenaikannya yang korektif gitu ya, yang benar-benar korektif. Terus kita cek lagi untuk Archie mungkin ya dari foreign flow-nya, ya kan ada beberapa kali buangan ya, jadi teman-teman bisa ekspektasi nih, seandainya asing itu pada take profit, apakah wajar ya? Sangat wajar. Jadi bisa-bisa aja ya. Kalau misalnya masih beberapa kali buang barang ya bisa nggak? Bisa. Tapi ya paling nggak fokus kita adalah pada retailnya. Kalau retailnya memang ngikut terus di Archie, ya mungkin short term, maybe seminggu atau 2 minggu ke depan ya bisa jadi cenderung sideways dan sidewaysnya yang cenderung turun ya. Misal kayak begini, terus dia kayak begini gitu kan. Ya bisa jadi nggak? Ya bisa jadi gitu kan. Kenapa ya? Mancing dulu biar retailnya keluar gitu kan. Nah ini kan lumayan ada XL, ada XC, ya cukup jauh memang bedanya. Jadi selama kita ngelihat, pokoknya dia nggak ada di top 5 lah. Berarti ya kurang gede juga sebenarnya untuk transaksinya. Oh AKBK, KZ lagi buang barang, ya TP kayaknya mereka nih. Nah seminggunya lihat YP, XL, PD, XC, masih ada barangnya ya, nih retail. Jadi pantau dulu, AKBK ternyata secara seminggu sudah buang. Dari tanggal 19 coba kita cek ya dari buangan tertinggi. Nah ini, coba kita cek lagi dari tanggal 15. Nah YPXL berarti tanggal 15 mana nih? Sini ya, sini nih. Ya wajar lah kalau misalnya sekali lagi dia koreksi ya ke bawah ya. Karena lumayan banyak nih kalau digabung. Justru yang buang barang AK dan BK gitu. Jadi ya tergantung tuh yang beneran masuk di pucuk, coba dicek jumlahnya kegedean apa enggak. Gitu ya, apalagi ngelihat yang barang-barang selalu diomongin retail ya, masuknya benar-benar di pucuk ya hati-hati ya. Gitu ya. Bijaknya gimana? Ya dibagi nih. Jangan masuk langsung semua, dibagi-bagi gitu ya. Oh segini dulu, ntar udah turun lagi, oh segini lagi. Oh turun lagi, segini lagi. Oh ternyata mulai konsolidasi masuk lagi. Gitu. Jadi ya wait and see dulu lah. Karena ya market lebih kecenderung bearish nih sekarang. Jadi kalau teman-teman ngelihat ya dia kayak gini lah, nih ya 3 kali turun ya, meskipun turunnya pelan-pelan, ya baru coba entry gitu ya. Karena kita enak nih, fasenya kita tahu emasnya masih rally. Jadi potensi untuk naiknya masih cukup besar. Archie harta ya. Nah, harta kan, nah yang jelas ini ya harta ya, kelihatan banget turun. Jadi di sini kita melihat bahwa wah, hartanya patah nih ya. Jadi kalau teman-teman lihat kan di sini ada gap. Nah, gapnya langsung dihantam nih. Tapi ya di gap itu ya dia meninggalkan gap lagi gitu kan. Nah, ini dia di sini gapnya meninggalkan gap, di sini gapnya tak hapus, ya kan? Karena udah digenapi. Nah, jadi ini masuk lagi ya, dia ke bawah, turunnya lumayan dalam. Nah, ini ada potensi nih sekali lagi hajar ke bawah. Karena kayaknya HRTA kalau ngebanting lumayan nyebelin gitu ya. Ini kayaknya tak ambil dari sini. Ya, Fibo 2,618 dia turun. Koreksi paling wajar coba kita lihat after dia break ya di sini. Kita anggap ini sebagai lows di sini. Kita cek. Ups. Sini lah ya. Ya kurang lebih 1.800 atau 2.000 lah ya. Berarti dari top itu sekitar 27% maksimalnya ya. Harapannya segitu. Ya sama lah mirip ya. 2.100 harus dipantau. Ya untungnya sih gap-gapnya udah pada terpenuhi gitu ya. Dan ini kan kesini, iya. Ya paling testing di area sini atau bener-bener ngambil di area sini nih yang belum ketes nih. Kosong kan. Nih. Nah ini kosong nih candlenya. Bukan gap sih, tapi lebih kayak yang di sini kayak demand area tinggi ya. Untuk testing sini lagi ada yang masuk gak? Karena ya kayak janggal aja gitu. Di sini kayak gak ada gitu ya, gak ada yang ngambil barang nih. Oh ini gap belum ketutup nih ya. Nah, ini gap juga belum ketutup nih ternyata nih. Jadi pantau lah ya, pantau. Tadi. Jadi kalau sekarang ya bukan nakut-nakutin, karena ya memang candle sebelumnya ngasih
aura-aura mau turun, dihantam lagi 9% ya. Kita tinggal cek nih, beneran buang barang nggak? Nah, HRTA ya jangan dilawan ya. Ternyata kan kita udah lihat. Oh, ketika asingnya bener-bener buang barang ya, kita ngelihat harganya ternyata drop. Meskipun sesekali ya kita ngelihat, oh iya nih, masuk. Oh iya nih, asingnya masuk cuma 25M, tiba-tiba harga di bawah 16% gitu kan. Besoknya dibanting. Ya, udah mulai kelihatan lah pola-polanya ya. Nah, ini juga sama nih. Berarti kalau teman-teman lihat bener-bener persis 1 minggu ya, bukan ke hari Senin, tapi ke tanggal 15 ya, Kamis sebelum libur tanggal 16 ya, XL-nya banyak. Buang siapa? ZP, aku, langsung BK gitu. Coba kita mundurin ke seminggu 19. Nah, PD, XL, YP, XC. Nah, ini lengkap ya, 4 aliansi ya, pendekar pendekar bursa. Tanggal 22 kita lihat juga YP, XC, XL masih beli. Ternyata apa? Ternyata ya di sini artinya apa? Ya masih ada yang catching the falling knife gitu ya. Sini makan lagi. Jadi kalau mau beli HRTA tunggu turun teman-teman ya. Tunggu turun ya. Coba pantau-pantau area-area 21.100 atau teman-teman bisa pakai metode misalnya belinya gini ya. Kalau awal beli 2 lot, nanti beli 4 lot, nanti beli 8 lot, beli 16 lot makin gede, atau teman-teman belinya persentage ya, misalnya dari satu kue masuknya 10%, 10%, 10%, ya kan, misalnya nih 1, 2, 3, 4, 5, misalnya 3% nih, 10%, 10%, 10%, baru tembak 70%-nya ketika harganya teman-teman udah yakin ini bottomnya. Gitu. Bisa juga, atau ya bagi 4 lah equally gitu ya. 25, 25, 25, 25 habis gitu. Jadi apa? Jadi kalau misalnya turun sep teman-teman tetap dapat barang terus. Gitu. Ya kalau ini masih downtrend lah ya, kayak bukan masih downtrend, masih balik arah kita belum tahu di mana karena dari segi foreignnya juga lanjut buang, jadi hati-hati. Buat yang udah pegang barang ya silakan teman-teman hold. Yang baru masuk di pucuk-pucuk di akhir-akhir ini ya pertimbangkan gitu ya. Kalau misalnya mau kecilin barang biar dapat harga di bawah, kenapa nggak seperti itu? Biar lebih bagus ya average-nya. Gitu, oke? Next, Antam ya. Jadi kalau lagi market agak jelek ya analisa jadi agak sulit gitu ya. Karena kita antisipasi bener-bener dua arah nih. Nah ini Antam ya, kalau misalnya dia masih zigzag gini ya, ya udah masih bisa naik gak ya, gaspol terus ya. Nah ini isunya juga semua mau masuk MSCI ya. Antam juga mau masuk MSCI, tapi Antam hitungannya harus di atas 4.000 nih. Nah, jadi ya dia harus stay di atas 4.000 sebenarnya kalau memang mau dibawa MSCI. Nah, terus apa? Terus ya tinggal dilihat. Ya beberapa kali kalau misalnya dia koreksi lumayan tajam ya, kayak di sini ya, nih tajam. Ini juga tajam beberapa kali sebelum naik. Nah, sekarang kita lihat. Sebenarnya udah agak nggak berani sih kayak ngomong di saham emas ya. Palingan ini pembahasan kayaknya bener-bener lebih cocok buat teman-teman yang punya barang gitu. Kenapa? Karena ya kayak kita tuh ngomongin si Antamnya ini ya udah bener-bener dari awal dan naiknya udah 50% gitu kan. Tapi ya tetep lah dengan ngelihat Antam yang seperti ini, seandainya pun teman-teman ngelihat koreksi sampai 3.900 itu tetap wajar. Tapi kalaupun Antam mau melanjutkan kenaikan harganya dengan ya korektif begini ya, jadi dia naik turun naik turun naik turun naik turun, tapi harganya naik ya, apakah ada potensi naik ya? Tetap ada. Tapi mungkin short term agak-agak jelek ya, mulai buang ya beberapa kali. Pantau dulu, coba kita lihat apakah retailnya FOMO apa enggak. Ternyata di sini KZNIAZ, oke, buang barang. AK, BK, YP, XC, oke, ternyata memang pertarungannya lebih ke asing lawan asing gitu kan. Jadi ya mungkin masih bisa nih teman-teman ya, berpotensi untuk lanjut di bawah naik. Kan ATH baru ya. Nah, jadi ya congrats lah buat teman-teman yang punya di Antam ya. Kalau misalnya punya harga rendah, apakah bisa di hold mas? Bisa. Kenapa? Karena ya harga emas naik terus yang pertama. Yang kedua, dividennya juga mantep ya karena BUMN gitu ya. Jadi bisa teman-teman koleksi, dapat
duit gratis cuma pegang sahamnya, terus cuannya juga udah 50% ya kalau dari kemarin. Kurang indah apa lagi hidup ini? Kalau dapat di saham yang bagus ya, gitu. So congrats, jadi yang mau masuk besok wanti-wanti ya, karena ini sudah mulai mengecil dia nih, nah gitu ya, mulai mengecil momentumnya. Kalau misalnya udah koreksi baru teman-teman boleh ambil lagi di bawah, gitu. Itu ya buat Antam. Next kan kita bahas untuk PSAB ya. Kemarin sempat sempat 665 teman-teman ya, sempat 665 turun lagi. Ini juga korektif kan naiknya kan? Ya teman-teman bisa cek ya. Nah korektif maksudnya gimana mas? Nah, tinggal dicek. Nah salah ya. Ini nih. Mana ya? Gimana sih caranya? Oh ya ini. Nah ya korektif maksudnya gini nih. Jadi teman-teman bisa lihat dia ya naik nih tuh, naik tuh. Itu ya. Tapi ya naiknya begitu atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Gitu. Jadi apakah si bro bisa naik ya kalau dibilang ngomongnya mid ya, mid term, jangkanya menengah sampai ke atas ya masih bisa gitu kan. Tapi ya inilah ya yang nggak terlalu dilihat sama retail lah. Gitu. Jadi ya semoga cuan ya yang ngikutin nabung sahamnya. Ya mumpung lagi bagus ya. Ntar kalau rugi kan ya nggak ada yang tahu gitu kan. Bisa bisa aja. Tapi ya kalau menurutku ini gap juga nih ya. Ini bentukan harganya gap. Pantau lah teman-teman ya. Kalau ternyata masih bisa bikin yang namanya support kuat di 615 masih ada potensi untuk naik. Tapi inilah salah satu yang pergerakannya sehat gitu ya. Kenapa sehat ya? Karena dia nggak langsung dar gitu kan. Tapi dia dikasih koreksi lama, jadi retailnya bosen. Ya, kalau udah punya barang di sini ya tinggal di hold ya. Yang kemarin teman-teman capek-capek ngumpulin di 530, 525, nggak kemana-mana harganya ya. Begitu. Oke, coba kita cek untuk si PSAB. Nah, ternyata mulai buangan barang ya. Coba hati-hati. Apakah ada potensi turun? Apakah di sini rame retail? Kita cek. Ternyata rame retail ya. Jadi ya biasa lah kalau rame retail suka ada buangan ya. XL, OD, YP. Tumben ada tumben ada OD. AK, PD, CC, ZP, XC. Ya wajar lah ya. Akumulasinya kapan ya? Akumulasinya terakhir tanggal 14, tapi kalau dihitung dari buangannya mah sama aja bohong ya. Coba kita cek dari tanggal 14. Ya. ZP, AK masih pegang, tapi ya XL yang mulai gede, ya mungkin ada potensi lanjutan koreksi gitu ya. YP buang barang. Ya kalau aku sih ngeliatnya selama sama emas itu masih naik ya, menurutku masih lah ada potensi nih PSAB untuk lanjut naik gitu ya. Tapi mungkin agak perlahan. Itu aja sih, pantau-pantau lah teman-teman ya. Terus kalau jebol 615 ya paling ke 590. Kalau 590 masih mantul lagi ya ini masih naik gitu ya. Next targetnya 6. Kita butuh dia itu close di atas 655 dulu nih. Sorry 665 dan harganya naik lagi. Ini berarti benar-benar strong banget dia, berpotensi untuk rally lagi dan potensi untuk testing ke sini ya. Dia punya apa sih namanya nih? Dia punya previous all time high di 765 gitu ya. Untuk PSAB, nextnya UNTR. Nah UNTR ya kan make sense ya yang Mas Emon bilang ya. Banting ternyata hammer ya. Ya inilah apa namanya? Apa ya kayak kok bisa gitu ya pagi-pagi itu berita wah UNTR dan Astra ya ASII dia ternyata punya emiten yang di bencana Sumatera gitu kan, bisa pas banget ya tiba-tiba didam. Habis itu apa? Habis didam, oh kita mau buyback sahamnya. UNTR ya kampret ya. Wah kita mau buyback nih sahamnya gitu ya sampai dalam jangka waktu yang tidak ditentukan gitu kan. Ya at least teman-teman tahu lah kalau misalnya gapnya di sini itu terjadi, berarti ini ada potensi untuk dikena lagi gitu kan. Jadi apakah ada potensi? Ya tetap masih ada. Ya ini juga sengaja ya, ini kasihan banget yang di sini 15% turun, ya kan? Set, bawa naik lagi ya. Minusnya jadi 11%.
Jadi ya kalau menurutku melihat gap yang seperti ini ya, apakah ada potensi untuk naik ya sebenarnya ada, tapi paling nggak kita cek dulu kalau momentum panjang seperti ini ya. Oh ini udah hit malah nih area pentingnya ya. Paling satu lagi ke 25.000 lah. Jadi worst case-nya ya diperhatikan ya teman-teman ya. Karena ini memang momentumnya masih turun ke bawah, coba kita lihat MA dan breakdown MA 100 ya, kalau memang nanti ada rejection paling-paling dibawa maksimal ke 26.000 sebelum dia retest lagi. Kalau misalnya memang masih benar-benar bullish gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti di pergerakan beberapa hari dia bisa lewat, untuk si MA 100-nya bisa dilewatin gini nih. Nah, ya ini ada potensi untuk balik nih nutup gap yang panjang ini gitu. Jadi dengan teman-teman ngelihat gap yang panjang ya udah tahu nih, oh saya bisa nih dapat potensi sekitar 12% nih upside potential gitu ya. Tinggal kita cek dulu ya untuk Unter. Nah ini kayak apa ya, buang 138M masuk lagi. Nggak tahu nih apa yang mereka lakukan nih. UNTR kan, oh ternyata YPXL udah mulai masuk ya. Nah yang duitnya gede-gede nih. Coba AK masuk sendiri, buang barang. ZP, CC, OD, Mamang Guyur, XL. Ya ini lebih banyak asing lah ya main ya. Tanggal 19, ya YPXL berapa lah bandingannya dibandingkan AK ya. Jadi nggak terlalu make sense juga sih kalau memang mau nyungsepin retail ya di sini ya. Jumlahnya kecil banget lah. ZP, CC, KZ ya mungkin asing sih ya kalau dari sini ya, lebih ngelihatnya ya pergerakannya. Gitu sih palingan ya. Pantau-pantau lah kalau misalnya bisa turun lagi ke 25.000 bisa nih sikat ya. Gitu. Oke. Kurang lebih begitu untuk UNTR ya. Kalau yang punya duitnya lumayan banyak ya silahkan dikejar ya. Lumayan kok dividennya. Kayaknya gede ya dividennya UNTR ya. Biasa saham-saham gemuk begini dividennya lumayan gede. Next ya Dewa ya. Nah, Dewa ya kalau kemarin analisaku kayaknya 640 ya terakhirnya ya teman-teman ya. Untuk kalau kita ngomongin area support kuat ya. Ya jadi ya unfortunate sekali gitu kan. Wah, ternyata harganya di bawah drop nih. Apakah ada potensi lanjutan turun ya? Bisa aja nih. Ini satu kali lagi yang harus di testing ya 640. Jadi kalau besok lanjutan turun bisa nggak? Ya bisa. Kita tinggal ukur ya, kalau masuk dari 2 hari terakhir ya udah ngambil loss 16% gitu kan. Ya kalau menurutku dengan katalis MSCI apakah bisa naik ya, sebenarnya Dewa masih ada potensi buat naik, tapi ya ini tadi tinggal kita cek dulu ini retailnya udah nyerah belum. Biasanya sih most likely gitu, kalau retailnya udah mulai lemah ya, udah menyerah, biasa masuk lagi. Dan ya kalau udah sepi lumayan nih bahasnya bisa agak nyablak ya. Nah, Dewa ya kita cek dari tanggal 22 dulu deh, beneran udah nyerah belum ya. Kalau misalnya tanggal 19 wajar lah, XL masih banyak kan. Karena tanggal berapa tadi? 19 ya. Nah ini kan 19 sini kan. Subway naik ya, Dewa to the moon, duar bawah. Ini nggak expect juga sih sebenarnya, di bawah bagus-bagus itu banting ya. Ini di sini create-nya apa? Lower high ya. Gitu, jadi kita cek dulu untuk Dewa. Dari tanggal 19 sampai 22, oke, XL masih topnya ya. Nah, buang barang AKMG. Kita cek tanggal 22-nya, udah habis belum? Nah, udah mulai udah mulai nurun ya. Jadi kalau teman-teman lihat, dia beli total buy-nya 24 ya, 2.400.000 slot, tapi buangannya 2,1. Tandanya apa? Tandanya sebenarnya ya meskipun dia masih net akum atau net buy sekitar 257.000 lot ya volumenya ya, tapi majority sudah mulai buang nih. Jadi 16% dari transaksi dari retail sudah mulai buang gitu kan. Masih lanjut nih ZP, RX, GR, AZ. Nah ini YP udah mulai kalah nih, udah mulai KO kan, udah mulai buang barang. Yang kuat berarti masih XL ya. Kalau misalnya memang merasa kayaknya barang-barang retail dari sini belum habis, ya menurutku berpotensi apakah bisa ditekan ya, mungkin ditekan lagi.
Tapi ini kita cek ya, nggak tahu apakah ini XL bukan sembarang XL yang menyamar menjadi siluman ya, nggak tahu gitu ya. Tapi ya majority kita tahu, mayoritas daripada retail yang ngobrolinnya kalau nggak dewa, bumi, dada gitu kan. Jadi pertanyaannya apakah bisa potensi untuk lanjut turun? Ya mungkin bisa, karena kalau kita ngeliat dari sebulan, ya emang XL-nya tuh bener-bener top banget gitu ya. Kalau dari Desember, nah, jadi barang-barang ini banyak banget di retail gitu ya. LG, PD buang barang semua. Tapi ya, yang Mas Emon percaya temen-temen ya, selama selama dia memang bener-bener pengen ya, bener-bener pengen untuk masuk MSCI, ya dia harus dan akan angkat harganya gitu. Kalau nggak, kalau retail semua yang pegang sih, sebenarnya itu juga ya kayak plot twist ya. Kalau misalnya lebih banyak, bener-bener banyak retail yang pegang, terus asing masuk ya kering barangnya. Asing masuk waktu MSCI ya kering banget barangnya berarti. Jadi kayak menarik banget ya, kayak kita ngelihat ternyata untuk pergerakan daripada dari bulan 12 deh, itu kita ternyata ngelihat anjir, kayak retail semua isinya ya. Tuh, even dari bulan 11 XL, XCY, PE top. Tapi XL sih gila sih, pegang barang gede banget. Dan di sini broker-broker gede buang barang terus kan, kasih terus retail ya. Nih lah, berarti ini bandara nih, si LG nih, si Dewa yang pegang gitu kan. Jadi ya balik lagi ke dalam price action. Apakah bisa turun? Ya ini sangat possible lah dengan kita melihat ternyata dari bulan 11. Berarti kalau kita cek asumsinya bulan 11 sini kan, berarti di sini ada nih retail yang udah cuan dari sini, yang sekarang lagi ngambil posisi sekitar 61%. Ya palingan sih yang bikin ketar-ketir yang masuk di dari 29 Desember lah gitu. Ya nggak tahu sih, kalau misalnya memang pada TP ya, pada TP ya bisa jadi turunnya makin dalam. Ya at least yang perlu teman-teman perhatikan 40 lah. Nah 40 jebol ya, bener-bener satu strong support yang harus disentuh adalah triple 5 gitu ya. Ya balik lagi, kalau kita hitung tanggalannya, dia masih punya berapa? Dia masih punya 1, 2 minggu buat ngolah market gitu ya. Masih 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 punya masih punya waktu sekitar 2 minggu untuk kocok market, bikin retailnya keluarin barang dulu. Supaya apa? Supaya waktu diangkat lagi ya harganya lebih murah gitu kan. Ya sedikit mengecoh lah, bukan sedikit mengecoh lagi ya, mengecoh banget malahan kan. Padahal kita melihat bahwa yang namanya Dewa itu sangat-sangat merespon ya yang namanya MA5, MA10 gitu kan. Ternyata ini MA5-nya udah deviasi berapa banyak nih di sini nih. Kan ini kan, kalau ini kan kecil ya, 6% gitu kan. Mana nih yang parah nih. Nah ini paling berapa nih dari MA100? 10% gitu kan. Nah, inilah yang agak ekstrim nih ya. 22%. Nah, kita cek nih. 24% ya dari sini lah ya. 17% ya, berarti bener nih. Kayak area maksimal ya, area ini lah ya, disentuh nih. Ini maksimal banget. Karena sebelumnya nggak pernah nih. Low sebelumnya nggak pernah disentuh. Bener nggak? Kan ini low nggak pernah disentuh nih. Tuh. Lu lihat deh. Dari posisi sini sama sini, ini nggak pernah disentuh nih, nggak pernah bersentuhan. Langsung naik lagi. Di sini doang yang nyentuh sebelum naik. Juga sama nih. Nah, berarti ya mungkin ada satu sentuhan gitu ya, ini ada ya. Tapi waktu di sini enggak. Ya berarti ini berpotensi lah ini ya di sini ya. Satu kali sentuhan di sini sama di sini nih. Di 555. Ya jadi karena 55 kejauhan gitu kan. Ya mungkin ya yang bisa kita lihat adalah ya kalau 640 gak cocok ya mungkin 500 atau di level-level 600 lah. Ini ada potensi sih. Soalnya ada kosong juga ya. Ada fair value gap di antara 640 sampai
6,20. Jadi kalau misalnya besok terkoreksi lagi sekitar 6-7%, ini akan wajar dan brace for the impact gitu ya. Siap-siap agak ditekan sedikit. Kalau misalnya memang dia copy lagi ya, 9% atau 10% ya, double digit ya, ini lumayan kenceng ya, 580. Bisa ditarik agak dalam ya teman-teman ya. Jadi hati-hati karena kita ngelihat foreignnya juga kayaknya ngumpulin barang, tapi agak-agak gimana ya, agak-agak sedikit kasar lah cenderungannya ya. Tapi nggak tahu sih, kayaknya bisa juga ini XL-nya disusupi ya. Gitu kayak SAS gitu ya. Ini kayaknya mereka pakai XL juga sih kalau menurutku ya. Kayak udah pada ngerti ya bandar-bandar ini, retailnya ini sekarang udah mulai ngitungin barang-barang broker ya. Ya mungkin gitu ya. Ya let's assume lah. Karena gimana ya, nyampur gitu loh. Misalnya let's say ya, misalnya bandara itu let's say ya market maker lah gitu ya sebutnya. Market makernya misalnya kayak jumlahnya 100 gitu kan. 100 akun gitu kan, market maker. Nah, tapi ya kalau misalnya retailnya berapa mungkin? 100.000 gitu kan. Ya, 100.000 ada lah kayaknya pakai 100.000. Ya ketutup juga kan. Ya ketutup juga kan. Kayak logikanya gitu kan, soalnya kan kalau kita lihat ya, setiap tools apakah ada kelemahan? Yes, ada kan kelemahan dan kekurangan. Tapi ya kalau misalnya jumlahnya jomplang itu enak banget kita ngeliatnya. Oh, si AK beli gede gitu ya. Tapi kalau misalnya ngelihat ini XL-nya gede banget gitu kan, kayaknya sas gitu loh. Kayaknya dipakai juga deh. Kayaknya market maker-nya tetap pakai buat nampungin barang karena ya nggak make sense aja gitu loh. Nanti tiba-tiba dari XL ya transfer barang ke LG lagi supaya dibuang lagi. Jadi kelihatannya memang karena di pasar nego ya nggak tercatat gitu transaksinya gitu kan. Ya, kayaknya nggak 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 mudah, nggak gimana ya, nggak tahu ya, kayak aneh aja gitu, kayak jutaan lot ini kan gede banget gitu ya. Jadi kayaknya mereka mungkin ada menyusup di sini ya. Ya gitulah. Kalau LG ya mungkin lah. Kalau LG aku yakin mungkin lah. Tapi ya kalau XL mungkin gitu ya. Kayaknya agak-agak aneh soalnya kalau retail bisa makan kayak gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Kita coba cek aja. Harusnya teman-teman ya, karena MSCI itu ada MSCI ya, ada batasan eh, atas ya. Batasan atas dalam artian year to date itu misalnya kalau lu mau masuk standard cap lu nggak boleh itu di atas 240%. 240% untuk returnnya. Kenapa? Karena dikira market manipulation gitu ya. Dikira, wah lu jangan-jangan lu goreng saham lu biar cuma bisa masuk MSCI, habis itu di-dump gitu kan. Nah, ya nggak boleh di atas 240%, ya nggak tahu lah. Kayaknya ya, tapi kalau misalnya turun juga kayaknya nggak boleh lewat dari sekian persen dan nggak boleh masuk yang namanya di suspend ya, nggak boleh di suspend gitu kan. Nah, jadi kalau menurutku dengan deadline yang 1-2 ya, mungkin 2 minggu terakhir lah akan dikocok atas bawah ya, kan di sorong atas bawah ya, mungkin sampai mendekati tanggal 10 ya, karena front runner mungkin masuk di awal Februari mungkin gitu ya. Jadi ya hold lah teman-teman lah ya. Memang agak sakit yang di bawah ya, tapi kalau buat teman-teman yang early ya gas sih menurutku sih, di hold aja gitu ya. Jadi nextnya pergerakan 640, range-nya sampai 615 untuk ngambil fair value gap, atau even worst case-nya sampai 595 atau 600. Kita cek lah, kalau dia mantul lagi ternyata kita tahu si bro ini masih berpotensi untuk naik lagi gitu ya. Jadi hold teman-teman ya. Tapi kalau misalnya mas aku udah nggak kuat ya, nggak apa-apa juga kalau teman-teman untuk di cut ya, di cut loss gitu nggak apa-apa kalau misalnya merasa nggak yakin. Tapi kalau yang diamond hand ya silahkan di hold gitu ya. Jadi mungkin agak lama karena aku sendiri pun bingung teman-teman ya. Mas Emon ya sebagai retail juga bingung apa nih gitu kan. Sama masalah kembaran gitu kan. Jadi ya kita lihat lah. Sama kan kayak misalnya si ini juga ya, si Bumi
Kita ngelihat lah, ya bikin sakit hati sih sebenarnya sih. Tapi ya kalau misalnya teman-teman cek untuk si bumi, yang menarik adalah lihat tuh apa maksudnya. Nah teman-teman lihat dari buangan ratusan miliar itu, wah 700 m, 400 m, total net sale itu sebesar berapa nih? 1,2 T. Wih, tiba-tiba inflow lagi. Tiba-tiba outflow-nya cuma 1 M nih. Tandanya apa? Tandanya kan berarti match nih antara buying power daripada asing sama selling pressure-nya sama nih. Ya beda dikit lah, selisih dikit. Karena nggak make sense lah dari ratusan M tiba-tiba tinggal single digit miliar gitu kan. Terus kita cek aja bumi ya, mungkin secara khusus per tanggal 22 ya, 22, wait, 22. Nah nih akhirnya AK masuk lagi ya. Nah ini sih sebenarnya kenapa Mas Yaman cukup yakin ya, karena si AK-nya masih masuk nih di bumi. Berarti tuh tadi kayaknya si Dewa tuh disusupi ya. Impostor ya, ada impostornya. Ini masih AK ZP ini kuat banget ya. Jadi kayak jumlah si ketua-ketua kita ini mungkin AK dan ZP, kalau teman-teman tambahin XL, XC, ini kayaknya udah mulai kering barangnya di hari ini. Gitu. Terus kita lihat lagi, YU, kalau YU udah pasti buang lah. KZ juga udah buang barang. Jadi netnya belum net sell, tapi kita lihat di per hari ini udah mulai buang barang. Kalau dari tanggal 21 ya masih banyak kayak yang hold ya. Ya tuh ya, meskipun ini kita nggak tahu lah ini bener-beneran ada retail beneran fix 100% retail apa nggak, aku nggak tahu ya. Nah ini juga sama 19 sampai 22 juga XL masih gede tapi AK-nya udah mulai mendekati, ya mungkin ada crossing saham, nggak tahu. Nah ini XLYP ya, kalau dari tanggal tadi berapa sih, 12 ya, dari tanggal 12 XLYPSS even AK-nya nggak ada ya, YU buang terus. Coba kita lihat dari sebulan ini ternyata dari sebulan AK dan XL, nah ini kayaknya ini antara XL-nya ada disusupin juga ya, nggak tahu, tapi ya cukup gede lah untuk nampung barang di sini ya. Tapi kita lihat lah, dengan sebenarnya kita lihat di tanggal 22 ini AK masih masuk lagi, sebenarnya cukup bullish lah. Mas Emon masih cukup bullish, jadi pantau ya kalau misalnya memang yang belum punya barang nih ya. Kalaupun nanti harganya kebanting ke 200, yang mana kayaknya nggak mungkin gitu ya, karena dia kayaknya harus harga jaga di 300-an ya. Kayaknya sih 270 dia ya. Dia 270 ya kayaknya ya. Dia di 270 hurdle rate-nya kalau nggak salah ya. Jadi ya kalau misalnya 270 ya sisa berapa lagi nih buat ngedorong 270 ya. Ya sisa 23% lagi. Tapi ya kayaknya nggak mungkin sih kalau menurutku ya. Bukan nggak mungkin sih. Kayaknya unlikely lah. Ya banter-banter 286 sebelum dibawa naik lagi ya bisa aja kalau itu ya. Bener-bener bikin yang masuk di pucuk tuh agak sedikit menderita ya. 40% turunnya. Gitu sih. Tapi kan ya palingan gitu sih teman-teman ya. Yang menurutku ya, coba ya. Karena diriku pun bingung gitu loh, kayak kok kayak kenapa nggak mau dibawa naik. Tapi kalau dihitung-hitung apakah wajar gitu untuk dia bawa turun segitu, ya wajar. Kenapa? Karena buat ngangkat saham sama mahal bumi ya mahal gitu ya. Dengan market cap yang setinggi itu ya cukup mahal lah. Jadi kalaupun nanti 332-nya jebol, ya mungkin satu area yang bisa kita perhatikan lagi 0, enggak sih. Si 7,8 mana nih? 0,7. Ya paling di sini lah ya, 292, 300 lah. Berarti sekitar downside ya persiapkan lah ya 17% lagi. Jadi kurang lebih 30% lah kalau teman-teman hold bumi gitu ya. Gitu sih palingan. Tapi ya tergantung lah. Kalau misalnya 2 minggu di sini dia rasa udah cukup dan lebih baik di bawah sideways ya, lebih baik kayak di bawah naik, terus banting lagi, naik, banting lagi, naik, banting lagi, ya ini juga bisa jadi ibaratnya salah satu skenario untuk mereka menjaga likuiditas gitu kan. Jadi yang nyangkut-nyangkut bisa buang barang dulu ketika harganya kejemput, baru dibanting lagi dan dibawa naik lagi, itu juga masih bisa. Jadi ya harga yang perlu teman-teman perhatikan adalah 326 sampai 344.
Kalau nanti kita lihat yang namanya bounce back karena bener-bener mereka merasa retail udah kurang, ya I think oke lah gitu ya. Ada potensi untuk naik lagi. Itu aja sih paling teman-teman ya buat saham-saham yang berhubungan dengan emas. So agak sedikit menyedihkan, jadi karena harganya turun gitu kan, Mas Emon analisanya jadi agak lebih lama karena supaya teman-teman bisa tahu kira-kira beberapa skenario kira-kira yang paling possible terjadi gimana ya. Nah, aku sendiri pribadi sih masih cukup bullish ya, karena untuk ngomongin tambang ya dia bener-bener butuh banget, wajib hukumnya masuk. Kenapa ya? Karena tambang mahal teman-teman ya, minjem duit ya mahal, enakan dapat investor asing kan. Ya udah deh nih tak beli sahammu, tapi lu harus pertahankan MSCI ya, cuma jaga harga doang tapi dapat duit triliunan buat bangun emitennya ya. I think bijak lah buat bumi sih, buat harus dapat si MSCI itu apapun yang terjadi ya gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya untuk update di saham emas.